Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semua, perkenalkan nama Ibu Revel Nisandra, Ibu mahasiswa PL di Universitas Negeri Padang yang akan membantu Ananda dalam proses pembelajaran. Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Tentang menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. KD 4.3 merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan besaran vektor dan skalar. Yang kedua, menjelaskan besaran vektor. Yang ketiga, menjelaskan kesamaan dua besaran vektor. Yang keempat, melakukan penjumlahan vektor. Ibu harap kita dapat mencapai keempat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa itu besaran skalar dan vektor. Yang kedua, berapa besarnya dan kemana arahnya. Yang ketiga, kesamaan dua besaran vektor. Yang keempat, penjumlahan vektor. Jadi, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Sekarang, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu apakah besaran vektor dan besaran skalar? Besaran skalar ialah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor ialah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, hari ini kita akan fokus membahas tentang besaran vektor. Besaran vektor merupakan penerapan dari banyak kejadian fisika dan kejadian sehari-hari yang ada dalam hidup kita. Misalnya, perpindahan, gaya, dan sebagainya. Misal contoh kecilnya saja, kita pasti sering menggunakan Google Maps untuk mengetahui suatu tempat yang ingin kita tuju. Nah, Google Maps ini merupakan suatu penerapan dari vektor, di mana ia akan menunjukkan berapa kilometer atau berapa nilai jarak dari posisi kita ke tempat yang kita tuju. Dan ia juga akan menunjukkan arah yang benar untuk ke tempat yang kita tuju. Kita akan masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu berapa besarnya dan kemana arahnya. Inilah yang kita sebut tadi dengan vektor. Ia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contoh kejadiannya misalnya seperti ini. Rina pergi ke suatu tempat yang berjarak 30 km dari rumahnya. Saat sampai, ia mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya menanyakan, "Rina, kamu sedang di mana?" Rina menjawab, "Ibu, saya ada di 30 km yang jaraknya dari rumah." Kira-kira, mungkinkah Ibu Rina memahami dan mengerti di manakah posisi Rina sekarang? Tentu saja tidak, karena Rina tidak menjelaskan secara detail. Ia tidak menjelaskan di mana posisinya berada. Oleh karena itu, perpindahan dan posisi seseorang merupakan besaran vektor. Seperti yang diperlihatkan oleh gambar yang di belakang, di mana contohnya yaitu ketika seorang pilot ingin pergi ke suatu tempat, ia harus memiliki arah dan jarak yang pasti dari posisi awal ke tempat tersebut. Jika tidak, tentu saja ia tidak bisa mencapai tempat tersebut. Oleh karena itu, vektor memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu kesamaan dua vektor. Kapankah vektor itu bisa dikatakan sama atau sematra? Apakah jika kita memiliki dua buah vektor yang sejajar, maka ia bisa diartikan sematra atau sama? Seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut ini. Ibu memiliki dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang saling sejajar. Menurut Ananda, apakah vektor ini merupakan vektor yang sematra?
Ya, kita belum bisa memastikannya secara tepat karena kita membutuhkan nilai dan arah dari masing-masing vektor tersebut. Setelah diselidiki, ternyata kedua vektor ini merupakan vektor yang sematra, seperti yang diperlihatkan pada gambar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil contoh seperti ini. Misalnya, Rina pergi ke arah utara sejauh 30 meter. Dan Rini pergi ke arah selatan sejauh 30 meter. Mereka berdua pergi dengan jarak yang sama namun arah yang berbeda, sehingga besarnya vektor yang mereka alami tidak bisa kita katakan sematra karena memiliki arah yang berbeda, sehingga dapat kita simpulkan bahwa vektor yang sematra atau sama itu yaitu memiliki nilai dan arah yang sama. Baiklah, sekarang kita membahas tentang pokok pembahasan keempat, yaitu tentang penjumlahan vektor. Untuk menjumlahkan vektor, kita menggunakan 3 metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Langkah untuk menjumlahkan vektor yaitu yang pertama, mempertemukan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Dan yang kedua, penjumlahan vektor A dan B yaitu dari pangkal vektor A hingga ujung vektor B. Rumus untuk mencari besar resultan vektor yaitu R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Sedangkan rumus untuk mencari arah resultan vektor yaitu R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa dikurang beta sama dengan F2 per sin beta. Nah, dari persamaan yang kita lihat tadi dapat kita temukan adanya fungsi cos. Lalu apa itu sin, cos, dan tan? Seperti yang kita ketahui, sin, cos, dan tan merupakan fungsi trigonometri, di mana nilai sin, cos, dan tan di sini merupakan perbandingan panjang dari sisi-sisi pada sudut di segitiga. Misalnya begini, ibu memiliki sebuah segitiga siku-siku yang terdapat alfa di sini. Nah, sisi di depan alfa kita namakan sisi depan. Sisi di samping alfa kita namakan sisi samping, dan sisi yang miring ini kita namakan juga sisi miring. Sin alfa yaitu perbandingan antara sisi di depan alfa dan sisi miring. Sedangkan cos alfa merupakan perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Dan untuk tan alfa merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat seperti ini. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Dan ini merupakan sudut-sudut istimewa. Contohnya, misalnya ibu memiliki vektor AB dan vektor BC. Yang sisi AC pada saat pembelajaran kita sekarang ini kita namakan dengan resultan, atau jumlah dari vektor AB ditambah vektor BC. Di sini kita bisa menggunakan aturan Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan nilai nilai BAB yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga kita hasilkan nilai AC-nya yaitu 5. Lalu bagaimana dengan cara mencari sudutnya? Sudut pada resultan yaitu ini. Inilah yang akan kita cari berapa besarnya. Maka
kita gunakan sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, yaitu 4/5. Sehingga kita dapatkan nilai sin alfa sama dengan 0,8. Sin pangkat min 1 ini adalah arcosin. Ananda bisa menemukannya di kalkulator HP atau kalkulator biasa. Sehingga kita dapat menentukan nilai alfanya yaitu 53,1 derajat. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Rina diminta ibunya untuk membeli gula ke pasar. Untuk ke pasar, Rina harus melewati rute A dan B. Rute perjalanan Rina diperlihatkan oleh gambar berikut, yaitu dari A ke B. Tentukanlah perpindahan Rina dari rumah ke pasar dan arah perpindahan Rina. Diketahui A dengan jarak 10 km dan B dengan jarak 9 km dengan sudut 53 derajat. Maka perpindahan Rina yaitu R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos theta. Dan kita ganti nilai F1 dengan 10 km dan F2 dengan 9 km dan theta dengan 53 derajat. Sehingga kita dapatkan hasil resultan vektornya atau perpindahan Rina yaitu 17 km. Selanjutnya yaitu arah perpindahan. Arah perpindahan Rina yaitu dari A ke B, di mana ini menggunakan metode jajar genjang yang merupakan cerminan dari sudut yang sebenarnya. Sehingga seperti yang kita ketahui, misalkan ini B, harusnya B berada di sini, maka sudut yang diapit antara A dan B yaitu 53 derajat. Maka sudut yang di sebelahnya yang ini 180 dikurang dengan 53 derajat, yaitu sama dengan 126,9. Kita masukkan ke rumus yaitu R per sin alfa sama dengan A per sin alfa dikurang beta sama dengan B per sin beta. Sehingga kita dapatkan arah perpindahan Rina atau beta yaitu 28,01 derajat. Ini pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silahkan Ananda kerjakan tugas yang akan Ibu kirimkan dengan baik. Selamat belajar dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.